Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat. Saya Quina Lakesha dari tim pemerintah akan membahas mosi. Dewan ini memprioritaskan pelestarian tradisi budaya meskipun harus mengorbankan percepatan kemajuan sosial. Dalam mosi ini didefinisikan sebagai langkah afirmasi dan finansial untuk menjaga utuh sistem rumah adat di Provinsi Aruna. Artinya, kita secara sadar memilih untuk mempertahankan kepemilikan rumah kolektif, otoritas Dewan Tetua Adat, dan kewajiban magang budaya bagi pemuda. Disinilah kita menolak intervensi luar yang memaksakan kemajuan sosial versi pemerintah. Sebagai contoh, seperti privatisasi tanah, otonomi pemuda yang kebablasan, dan integrasi urban yang terburu-buru. Kenapa ini bisa terjadi? Karena reformasi tersebut justru beresiko mencabut akar budaya, menciptakan konflik horizontal, yang mana itu akan berpengaruh buruk bagi mereka. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita berbicara tentang mengorbankan kemajuan sosial, kita tidak sedang mengorbankan masa depan pemuda Kairan, tapi kita sedang menyelamatkan mereka dari kemajuan yang semu. Disinilah saya akan menjabarkan 3 argumen yang akan mendukung hal tersebut. Pada argumen pertama, seperti yang kita tahu, di zaman modern ini sudah banyak tanah dan rumah adat yang terjual, padahal itu tidak seharusnya terjadi. Sistem rumah adat yang melarang penjualan secara individu bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah strategi pertahanan. Ketika reformasi memaksakan kepemilikan tanah atas nama kemajuan sosial, pemerintah sebenarnya sedang membuka gerbang bagi kapitalisasi lahan. Kenapa? Karena tanpa adanya modal dan literasi hukum modern yang setara, para pemuda akan sangat mudah terbujuk untuk menjual tanah warisan leluhurnya kepada korporasi demi keuntungan finansial jangka pendek di perkotaan. Begitu tanah ini terjual di tangan swasta, komunitas adat Kairan akan kehilangan ruang hidup beserta kekayaan alam mereka. Karena sebagai provinsi kepulauan, tanah di Aruna sangat terbatas. Sifat kolektif dalam rumah adat mengunci tanah tersebut agar tetap berada pada ekosistem yang tepat selama-lamanya. Jika tanah ini dikonversi menjadi kepemilikan individu dan diperjualbelikan secara besar, maka dalam 1 atau 2 generasi mendatang, tanah tersebut akan beralih kepemilikan kepada konglomerat di luar daerah. Apa akibatnya? Komunitas Kairan akan terusir dari tanah leluhur mereka sendiri dan berubah statusnya dari pemilik tanah adat menjadi buruh sewaan atau sekedar tunawisma. Bahkan itu terjadi di tanah kelahiran mereka sendiri. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pilihan kami untuk mengorbankan kecepatan kemajuan sosial demi melestarikan tradisi rumah adat adalah pilihan yang sangat rasional. Karena kami memilih untuk melindungi hak hidup jangka panjang seluruh komunitas Kairan daripada mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang akan berujung pada maut. Pada argumen kedua, Dewan Juri yang terhormat, percepatan kemajuan sosial yang digaungkan oleh pemerintah biasanya berwujud integrasi paksa pemuda ke dalam pusaran pendidikan umum dan pekerjaan di perkotaan. Hal ini dapat berakibat buruk pada pemuda-pemuda daerah karena tanpa persiapan yang matang, kegiatan ini hanya sebagai bentuk penyerahan massal para pemuda untuk menjadi korban diskriminasi sosial di perkotaan. Oleh karena itu, pilihan kami sebagai tim pro untuk melestarikan kewajiban magang budaya selama 1 tahun sebelum pemuda dikeluarkan dari daerah bukan merupakan langkah mundur, melainkan sebuah persyaratan krusial agar pemuda Kairan tidak hancur dan tersaingi di dunia modern ini. Ketika pemuda Kairan ini akhirnya pergi ke kota untuk menempuh pendidikan, mereka tidak melihat ilmu sebagai sesuatu yang akan menggantikan budaya mereka, melainkan ilmu tersebut akan digunakan untuk melindungi adat mereka. Sebagai contoh, pemuda asal Kairan yang telah menjadi mahasiswa hukum, ia akan langsung paham bagaimana cara hukum formal negara bekerja untuk melindungi hak adat mereka dari jeratan korporasi. Dengan ini, kita sedang mempersenjatai mereka untuk melangkah ke dunia yang lebih modern. Dengan begitu, mereka tidak akan ditindas dan tidak dapat didegradasikan. Pada argumen ketiga, Dewan Juri yang terhormat, kemajuan sosial yang dipaksakan secara instan seringkali membawa efek samping berupa egoisme individual. Otoritas tetua adat yang sudah ada sejak berabad-abad tidak boleh dilihat sebagai pengekangan, melainkan sebagai bentuk kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Dewa Tetua Adat di
sini berfungsi sebagai filter untuk menyaring modernisasi agar tidak merusak tatanan sosial. Jika Dewan Tetua yang memutuskan kapan seseorang pemuda akan siap keluar dari desa, keputusan tersebut akan diambil berdasarkan kesiapan mental sang pemuda dan kebutuhan kolektif desa. Sehingga tidak akan terjadi fenomena anak muda yang kehilangan potensinya secara massal. Hal ini juga dapat terlihat dari bagaimana cara penyelesaian sengketa tradisional yang diajarkan Dewan Tetua justru jauh lebih efektif dibandingkan sistem hukum negara yang kaku dan memecah belah. Sekaligus mengorbankan percepatan kemajuan demi institusi ini adalah harga murah untuk mencegah anarki sosial dan kepunahan sebuah peradaban. Dewan juri yang terhormat, di akhir debat yang krusial ini, mari kita kesampingkan sejenak angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi atau jargon-jargon modernisasi instan. Mari kita sejenak merenungkan bahwa yang sebenarnya sedang kita pertaruhkan saat ini adalah eksistensi dan martabat sebuah peradaban. Terima kasih.